mulai anak ibu pembacaan doa dengan khusyuk. Kemudian kalau sedang berdoa tidak boleh ada yang sekarang anak ibu ya, sebelum kita mulai, ibu absen dulu ya, absen dulu. Cukup ketua kelasnya saja yang melapor sama ibu yang tidak hadir. Siapa ketua kelasnya, nak? Ya. Kemana dia, nak? Sakit. Iya. Kemudian yang sakit kita doakan semoga dia cepat sembuh. Kemudian yang alfa, coba tolong diingatkan anak ibu ya, ke depannya supaya tidak ada alfa, mohon dikonfirmasi sama kabarnya, diberi surat sama wali kelas. Sekarang kita mulai pembelajaran kita tentang akikah. Sekarang ibu tanya dulu, apakah anak ibu sudah siap untuk memulai pembelajaran? Iya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran akikah, terlebih dahulu ibu akan tanya materi yang sudah kita pelajari. Karena materi yang sudah kita pelajari tidak jauh bedanya, ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Ya. Nah, sekarang siapa kira-kira masih ingat tentang materi yang minggu kemarin, yaitu tentang kurban? Minimal anak ibu mengetahui apa arti kurban. Siapa yang bisa jawab? Ya, arti kurban dekat atau mendekatkan, itu secara bahasa. Secara istilah? Iya. Memotong urat nadi atau memutus jalan makan dan minum hewan. Iya, bagus. Memotong atau memutuskan saluran urat nadi hewan. Ibu ulangi ya untuk pengetahuan anak ibu, kurban itu adalah penyembelihan hewan pada hari raya Idul Adha. Ya, setelah selesai sholat Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Nah, sekarang kita mulai dengan materi tentang akikah. Materi yang sudah dipelajari, ibu mohon jangan sampai lupa. Coba kalian perhatikan itu gambar. Itu Bapak wakil presiden kita ya, Pak Yusuf Kala, ya kan? Nah, itu perhatikan, itu ada gambar, ada seorang bayi, Pak Yusuf Kala sedang mencukur rambut bayi. Nah, inilah materi kita. Apa itu anak ibu? Akikah. Pernah nggak dengar akikah? Pernah. Perhatikan, inilah tujuan kita untuk mempelajari akikah. Pertama, anak ibu setelah mempelajari akikah ini mengetahui atau bisa menjelaskan pengertian akikah dan dalilnya. Dalil itu adalah dasarnya. Ya anak ibu, dalil itu bisa dari Al-Quran, bisa dari hadis. Ya anak ibu ya, itu dalil daripada akikah. Ingat, bisa dari hadis dan bisa dari Al-Quran. Kemudian setelah anak ibu mempelajari akikah ini, anak ibu diharapkan bisa mengidentifikasi syarat-syarat dan ketentuan binatang yang sah untuk akikah. Ra'suhuwa yusamma rawahul Tirmidzi wa Ibnu Majah, yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi namanya. Ini kebiasaan anak ibu ya, sesuai dengan hadis Rasulullah. Setiap anak itu lahir biasanya dicukur rambutnya dan diberi namanya. Ini hukum daripada akikah itu adalah sunnah. Apa itu sunnah? Coba anak ibu. Jika dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Iya. Kalau dikerjakan mendapat pahala. Bila ditinggalkan tidak apa-apa, bagus. Arti daripada sunnah itu adalah apabila kita kerjakan mendatangkan pahala, bila kita tinggalkan tidak berdosa. Ini artinya sunnah. Banyak contoh-contoh sunnah selain daripada akikah. Ini waktu pelaksanaan akikah. Coba perhatikan. Waktu pelaksanaan akikah disunahkan ke-7 harinya. Kalau misalnya ke-7 harinya tidak mampu, maka bisa kita menyembelih akikah itu ke-14 harinya. Apabila ke-14 harinya belum juga kita mampu, maka kita bisa melaksanakan akikah ke-21 harinya. Berarti ada 3 waktu. Ya anak ibu, pertama di 7 harinya itu hukumnya sunnah. Yang kedua ke-14 harinya. Kalau misalnya ke-14 harinya belum juga kita didapatkan rezeki, maka kita berakikah ke-21 harinya. Bu, kalau seandainya tidak ada rezeki kita, kapan? Kapan kita mampu? Sudah. Dari materi yang udah ibu sampaikan, apakah anak ibu ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Satu, siapa dulu? Iya. Akikah hukumnya adalah sunnah dan akikah merupakan kewajiban bagi orang. Pertanyaan saya, bolehkah kita mengakikahkan diri kita sendiri? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Sunnah apa? Akikah itu hukumnya sunnah. Kalau begitu, sunnah itu kan orang tua yang menyembelihnya. Bagaimana ibu? Bisakah kita yang menyembelih akikah kita sendiri? Bahwa akikah itu kita ingat adalah hukumnya sunnah. Apa arti sunnah? Apabila kita kerjakan mendapat pahala, bila kita tinggalkan tidak berdosa. Bolehkah ibu kita mengakikahkan diri kita sendiri? Itu banyak ulama mengatakannya itu boleh. Ya, kalau misalnya orang tua kita tidak punya, belum mampu ke-7 hari, belum mampu juga ke-14 harinya, belum mampu juga ke-21 harinya. Kemudian orang tua kita sempat dulu mendahului kita, artinya meninggal. Jadi kan tidak sempat orang tua kita menyembelih akikah kita. Sementara tadi kita baca hadisnya, apabila orang tua belum menyembelih akikah anaknya, maka anak itu terhitung tergadai. Artinya belum sah, ya, tergadai. Masih tertunda oleh Allah apabila seorang anak berdoa kepada orang tuanya. Jadi bagaimana ibu? Kembali kepada mampunya. Untuk lebih kita memahami atau menguasai materi, ibu sekarang memberikan lembar kerja siswa, ya anak ibu. Coba kita buat kelompoknya, ini aja kelompoknya kita supaya jangan lama. Beri waktunya ya, coba dengar. Ibu beri waktunya 10 menit ya. Kemudian di persentase kita di masing-masing kelompok di tempatnya saja. Dah, sudah anak ibu siap? Cepat. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Diperhatikan. Itu lembar kerja siswa. Yang pertama anak ibu tulis nama kelompok masing-masing. Kalau misalnya nggak muat, itu kecil-kecil terus buat ya namanya. Ada dengar? Paham? Kemudian itu
lembaran kedua ada gambar, ya, itu gambar tentang akikah. Coba mohon dikerjakan apa yang diperintahkan. Jangan lama ya. Ingat, waktu 10 menit. Apa naku? Dibantu terus. Iya. Itu udah ibu kosongkan. Sengaja itu tempat jawabannya. Semua kerja. Ini mana tahu nanti kan ada yang ada idenya, ada ingat. Yang laki kemarin aku sayang, jangan jauh kali kamu apa dengar itu. Terus, ya kenapa harus? Apa mau kamu dengar? Apa mau kamu beri di sana duduk? Harus bisa. Apa saja dalil yang menurut kita menggunakan akikah teruskan hadis lengkap? Ya, nggak buat-buatkan terus hadis Rasulullah yang dan Ibnu Majah. Ya, terima kasih. Nah, buat terus artinya aja dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah siap adalah kelompok 1. Silakan anak ibu berdiri, yang membacanya berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, berdasarkan gambar di atas, tulislah pengertian akikah secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, akikah berarti rambut yang tumbuh atau anak yang baru lahir atau bayi. Sedangkan menurut istilah, akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syarat sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada yang perlu ditanyakan? 1. Ada pertanyaan dari kelompok 4. Silakan anak ibu yang bertanya silakan berdiri. Ya, bacakan. Apa perbedaan kurban dan akikah? Iya. Apa perbedaan kurban dan akikah? Nah, coba. Satu aja pertanyaannya anak ibu ya, mengingat kita waktu. Coba anak ibu terus ya berdiri. Perbedaan kurban dan akikah adalah kurban berarti mendekatkan, sedangkan akikah berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir atau bayi. Ya, itu cuma yang lain. Kelompok 4 bisa terima jawabannya? Bahwa akikah itu adalah penyembelihan hewan pada kelahiran seorang bayi. Sementara kurban itu penyembelihan hewan pada hari raya Idul Adha. Ya. Lahirnya bayi sesuai dengan ketentuan syariat Islam atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tepuk tangan semuanya yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, ya. Dah, untuk kesimpulan, ya, untuk kesimpulan materi kita hari ini tentang akikah, coba didengar. Bahwa akikah itu adalah penyembelihan hewan berkenaan dengan kelahiran seorang bayi, ya, sekaligus pencukuran rambut dan pemberian nama. Akikah untuk anak perempuan itu 1 ekor kambing atau domba yang berusia 1 tahun atau lebih, tidak boleh kurang. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing atau domba yang sudah berusia 1 tahun
atau lebih. Kemudian hukum akikah adalah sunnah. Apabila kita mampu, boleh kita kerjakan. Kalau tidak mampu, kapan mampunya kita laksanakan. Sunnah akikah itu pada hari ke-7, pada hari ke-14, dan hari ke-21 harinya. Paham? Ya, mungkin demikian materi hari ini yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak Ibu paham dan mengerti. Untuk materi minggu depan, insya Allah kita akan mempelajari bagaimana tata cara penyembelihan hewan akikah. Paham? Nah, Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.